Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan sobat kaum muda Kur Yesus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini sahabatku kita mau bersama-sama kembali terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 16. Mari sahabatku kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan dalam keluarga, sahabatku. Pada kesempatan ini sahabatku memberikan pesan yang sangat luar biasa tentang keluarga, yaitu terkait relasi suami dengan istri atau sebaliknya, dan relasi orang tua dengan anak-anak sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, orang Farisi bertanya kepada Yesus tadi, apakah boleh menceraikan istri? Karena menurut hukum Taurat, perceraian dilarang kecuali karena zina, sahabatku. Tetapi Yesus mengetahui isi hati mereka karena mereka ingin mencobainya. Maka Yesus menegaskan, karena kedegilan hatimu, kamu berbuat demikian. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Yesus mengingatkan bahwa ternyata lelaki dan perempuan memang disatukan sehingga menjadi satu daging dan tidak terceraikan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan sobat kalau muda semuanya, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dalam statistik sebuah lembaga, perceraian itu paling banyak di usia pernikahan antara 6-15 tahun, sahabatku. Ketika usia perkawinan 0-5 tahun,
semuanya masih hangat, masih romantis, masih sayang-sayangan sahabatku. Tetapi kalau kita melihat usia perkawinan 6-15 tahun, mulai muncul godaan, mulai bosan, mulai mudah salah paham, gampang tersinggung, dan tentunya karena tekanan hidup yang makin kuat, tidak lagi seromantis di awal pernikahan, atau kalau mau lebih ekstrim lagi, jarang pelukan. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, ikatan perkawinan dalam gereja Katolik sangat jelas cirinya sahabatku, yaitu apa? Yaitu indissolubilitas dan monogami. Artinya apa sahabatku? Artinya tidak bisa terpisahkan oleh apapun kecuali oleh kematian, dan juga satu orang yang cintanya dengan satu orang. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, tidak bisa dia berpoligami atau punya banyak pasangan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mari sahabatku, kita berjuang merawat kesetiaan hubungan dalam keluarga kita masing-masing, seraya mendoakan keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, luar biasa sekali firman Tuhan pada kesempatan ini sungguh mengingatkan kita bahwa perkawinan dalam gereja Katolik sifatnya tidak terceraikan. Sahabatku, apapun yang terjadi masalah dalam keluarga, rasa bosan, rasa jenuh, dan apapun masalah yang pernah terjadi dan sedang terjadi sahabatku, mari sama-sama kita melihat kembali di masa lalu ketika bersama-sama ikrarkan janji di depan altar suci Tuhan sahabatku. Mari kita melihat kembali bertahun-tahun yang lalu atau sudah puluhan tahun yang kita ikrarkan janji di depan altar Tuhan, di depan imam, di depan saksi, dan banyak orang yang hadir di situ. Mari kita lihat kembali pada saat itu apa yang kita janjikan di depan altar Tuhan sahabatku. Sahabatku, mudah-mudahan ketika kita mengingat kembali ikrar janji di depan altar Tuhan saat itu di hadapan Allah, segala masalah yang ada mulai surut dan kita mulai melihat lagi hubungan kita dengan pasangan kita menjadi semakin dewasa, semakin menjadi pribadi-pribadi keluarga yang semakin bijaksana. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sahabatku, banyak masalah terjadi, tetapi satu hal sahabatku, mari kita melihat lagi. Tuhan selalu sertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Tidak ada yang sempurna. Semua telah memilih. Tuhan beserta kita sahabatku. Maka apapun yang kita alami dalam situasi keluarga, di situasi masalah yang sedang terjadi sahabatku, semoga semakin mendewasakan hubungan, semakin mempererat hubungan sahabatku. Tuhan selalu berserta kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhir renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan, dengan segala kuasa-Mu, dengan segala cinta yang boleh kami terima dari-Mu ya Tuhan. Kami berserah diri kepadamu dan kami mohon belas kasihan-Mu atas segala dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak, serta itu semua untuk memuliakan nama-Mu di sorga. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sakit, lemah juga tersingkir, kiranya Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu, Engkau berkati dan Engkau sembuhkan mereka dengan sukacita dari-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan serta renungan singkat ini sahabatku. Semoga renungan singkat ini semakin memperkaya iman kita dan mempertajam iman kita sahabatku, tentang kesetiaan, tentang hidup berkeluarga yang semakin dewasa, semakin bijaksana, hubungan relasi suami istri yang semakin erat dan semakin dewasa tentunya. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mari kita menjadi pribadi-pribadi keluarga yang semakin bijaksana, yang semakin hidup menjadi berkat bagi orang lain tentunya. Amin. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.